diracunin sama Mas Anom ini berarti nih. Dia juga ngakuin, dia sebelum kenal aku juga kalau ngeliat azan subuh, dia sering nangis. Oh gitu? Kok bisa? Nggak tahu kenapa. Terus aja dia. Dengernya gitu ya? Iya, dengernya oke. suka nangis. Jadi aku nggak mau selalu salahkan. Ada ya orang Kristen denger azan nangis. Nggak tahu kenapa kok. Berarti itu digerakin itu. Pas bilangnya melalui aku lah jalannya. Ya, dia cuman dipakai sebagai wasilah gitu. Makanya aku nggak mau kamu masuk Islam tuh karena aku. Nah, itu penting. Khususnya dari awal kamu. Ini sekarang masih ganteng nih, nanti kalau udah tua jelek masih mau Islam nggak? Oh, itu yang penting. Dia sebenarnya udah sadar tuh. Oh, kapan? Maksudnya sama secara sendiri sama terus di depan saya. Oke. Dia udah sholat. Oh, udah? Udah sholat. Udah. Udah bisa sholat? Tapi dia masih kayak gak yakin, pengen kesini, pengen disaksikan itu loh. Oh, oke. Yaudah saya yuk. Ya, bilang. ya, ya. Dia secara gimana udah gimana sih. Sahadat sama Mas Anom kapan? Udah lama? Waktu 2 hari yang lalu. 2 hari. Oh, baru 2 hari. 2 hari lagi, tapi sebelumnya Iya Sebelumnya? udah sering. Udah Bilang, sering. Dia sadar, dia kamu sadar. Nggak tahu kenapa, iya. Dia benar sadar. Sahadat sama siapa? Sahadat sendiri? Sahadat sendiri? Iya, ketemu aku lagi sendiri. sadar, Ah, kamu oke. sadar. Ya, waktu sholat kan juga sahadat. Iya. Waktu setiap sholat kan sahadat. Hmm. Ini berarti ibu sudah setuju. Iya, seterusnya. Kakak udah. Ibu masih rajin ke HWP? Masih gereja. Masih. Nah, jadi gimana dong? Bisa ditayangin di YouTube nggak? Masih nggak berani. Berani sih berani, cuman takutnya nanti dari keluarga bapak sih takutnya nonton. Nggak, maksudnya kan keluarga dari bapak ini apakah masih menghidupi Yuli? Enggak sih, Enggak. enggak sama sekali. Enggak. Cuman hanya masalah hubungan kekerabatan Iya. aja, gitu ya. Karena kalau ditayangin di YouTube itu bisa menjadi siar agama, gitu kan? Orang yang menonton, siapa tahu tersentuh, seperti mungkin Yuli-Yuli yang lain di luar sana, gitu. Menonton Yuli yang ini, dia menjemput hidayah, Yuli juga dapat pahala. Tapi waktu denger azan nangis itu setelah kenal dia apa sebelum kenal dia? Sebelum, udah lama sebelum? banget. Udah lama banget. Itu pas zaman aku masih SMK. Oh, oke. Lahir di Jakarta? Iya, lahir di Jakarta. Keluarga memang lama di Jakarta? Iya. Oke. Itu memang kalau takdir sih sebenarnya. Ya, sudah diizinkan, itu namanya. Kayak saya kan buat cerita sama dia, saya ini nggak tahu kenapa sering nonton debat. Sering kali nonton tentang debat Islam Kristen, Islam Kristen. Nggak taunya kan ya. Jadi sudah banyak nonton video Don Dinan? Iya, Banyak? iya, sering Waduh. malah Tiap nonton. saya Nontonnya sambil marah-marah apa sambil Enggak. gimana? Apa sambil buka Bible nontonnya? Hah? Sambil buka Bible? Pernah buka Bible. Oh, pernah. Sama berarti saya. Kalau ada video debat kuda di kusen, ada video debat kusen. Wah, ada video debat kusipan kusen. Waduh. Nah, itulah. Itu kan bisa jadi jalan hidayah juga. Sama seperti saya juga dulu menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Orangnya sudah meninggal. Videonya masih bisa bikin saya bersahadat coba. Orang udah kemana tahu. Itu pahala buat dia itu. Pahala amal jariah itu. Berapa saudara Yuli? Aku aslinya 4 kok, cuma satunya udah meninggal. Satu meninggal. Nomor berapa? Aku paling bontot. Oh, paling kecil ya. Kakak-kakak semua udah keluarga. Udah ya, tapi kakak yang nomor 2 juga udah mualaf. Ya, Kapan? Udah lama. Udah lama. Udah lama Oh. mualaf. Waktu itu masih ada ayah. Masih ada almarhum. Terus ayah waktu itu responnya gimana? Ya pertama menentang. Menentang. Cuman ya lama kelamaan ya lulus juga. Oke. Mama juga nggak masalah berarti. Iya. Mamanya bukan dulunya Muslim masuk Kristen kan? Kalau itu mamaku, opungku, nenekku dulu Islam. Oh, oke. Masuk Kristen karena nikah sama opung cowokku. Kalau marga Manurung itu kebanyakan Islam atau Kristen? Tergantung sih kok. Beda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang Islam juga Iya, banyak? ada yang Islam juga, ada yang Kristen juga. Siantar ya tempatnya ya? Iya, siantar. Cobain dong. Iya kok. Hah? Masa ngeliat coklat nggak ini? dia masih Kaget aja, beneran langsung sama gue. Kenapa? Kaget apa? Hah? Kaget kenapa? Enggak, biasanya kan cuma nonton di YouTube. Oh, gitu. Jadi gitu. grogi. Oh, masih shock gitu maksudnya. Langsung.
Saya santai. ngubungin banyak, ada 2 kok. Yang kayak Malak Center juga yang di tempat apa itu ya? Oh, MCI. MCI. Iya, ya. Tapi yang respon cepat Kak Suci. Oh, gitu. Akhirnya aku duluan yang sini. Sama aja MCI, MCIP, kita Gramol sama aja. Nantinya toh juga ada pembinaan. Paling gue udah bisa sholat, tapi belum. Bacanya dulu. Bacaannya Masih cuman bisanya cuman surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Oh, bagus, bagus udah cukup bagus itu udah. Nanti tinggal belajar Iqra. Nah, ya. Belajar Iqra kita kayak ke kelas 1, 2 SD lagi. Iya. Ini Budi gitu aja. Kalau lembaga ngajinya gitu ada nggak sih Mas? Untuk belajar ngajinya gitu. Nanti kita kirim guru ke rumah. Tinggal sama mamanya nggak? Enggak, aku ngekos. Sendiri. Oh, ya udah nggak ada masalah. Bisa dulu. Bisa. Nanti kita kirim ke tempat kosnya. Gurunya guru perempuan, tenang aja. No. Dia udah mikir ntar gurunya laki apa perempuan nih. Nggak mungkin sih kirim. Kalau perempuan, gurunya perempuan. Kalau laki, gurunya laki. Gitu. Nah, itu sudah bawa kerudung? Emang sudah pakai kerudung? Persiapan. Oh, persiapan. Udah dia udah punya kerudung. Oh. Pakai, tapi karena untuk bajunya kan belum ada yang semai lengan panjang. Mukena udah ada? Bukan apa. Muka. Udah. Sajadah udah ada? Sudah. Alhamdulillah. Kalau bagusnya sih dipakai bagusnya. Iya. Yang nanti pakai lagi. Bagusnya dipakai. Ini itu ya cuman apa? Kerudung aja ya? Apa dikasih itu aja? Hijab. Ini yang langsung ya? Iya, yang kayak gitu aja langsung. Apa tadi barang langsung aja? Apa? Belum punya. Dicuci. Nggak apa-apa. Oh, cuma satu. Waduh, ngaku lagi. Nggak minta dia beliin. Saya dadah dulu. Hah? Belum sah. Oh, belum sah. Nggak apa-apa, belum sah beliin nggak apa-apa. Amal jariah dia juga. Dari sini kan belajar. Nah, dari sini. Nih, biar tertutup. Nah, pakai dulu dah itu. Ya, salahnya dia nanya ke saya hijab. Katanya Salah. hijabnya yang mana ya? Lah, saya juga Masa nanya sama laki-laki? makanya. Dia nanya ke saya bingung jawabnya. Yang mana ya saya bilang. Nggak ada ciputnya ya? Iya. Nggak ada itu bengkel. Kan ada ciput kan? Kita ada ciput kan? Mendingan pakai ciput dulu. Biar rambutnya nggak kelihatan. Oh, bajunya di... Nah. Kalau pakai ciput nanti rambutnya nggak kelihatan. Rambutnya kan bilang. Ada ciputnya kok. Ada yang pakai dari ya. Nah, tuh. Nah, itu aja tuh. Pakai itu dulu. Yul. Sini di sini dulu. Oh iya. Kalau Anom tinggal di mana? Cilandak tadi. Maaf ya, Bu. Ya Kalau ini Allah. tinggal di mana? Di tim. Semper ya? Ada karet ya? Enggak ada. Biarin karet biasa biarin. Enggak apa-apa. Ibu. Security. Enggak tinggalnya Enggak di tim. Tim. Pondok Indah Mall. Oh, oke. Oh, kerjanya di PIM. Di tim 3. PIM 3. Oke, iya ya. Kalau Anom kerja di mana? Saya di kantor security-nya. Oke. Kawan saya, Pak. Iya. Teman sekantor berarti ini. Teman seperusahaan. Satu perusahaan. Jadi kemana ya? Bawaan saya. Oke. Saya kerja di Tarik kantor sini. Apa outsourcing ya? sourcing PT apa namanya? Delta. Oh, Delta. Berarti kalau Anom suruh dia push up deh. Habisnya Oh. sekarang statusnya gini nggak berani. Tapi kalau ada latihan ada apa ya bisa. Oke. Udah lama di situ. Saya- Di PIM. Ya, berapa tahun? 2 tahun dulu udah pindah kan. Dulu di Grand Wisata, pas macam. Grand wisata mana? Dikasih, Yang di Tambun. ya. Dulu. Saya dulu punya rumah di situ. Terus kan namanya sourcing kan, Pindah-pindah. Iya. kalau Transmart kan KPK. Transmart kan kalau itu kalau hampir kita tuh udah 50% di KPK. Nah, udah. Beda ya? Beda langsung. Ya, hubungan kita juga belum kita publis. Oke. Tapi orang tua udah tahu kan? Tahu, mungkin publis untuk teman-teman kantor. Iya. Oh. Takutnya jadi Tapi orang tuanya Anom juga udah kenal. Udah dibawa ke Lampung. kalau belum, masih Oh, belum. Hah? masih di video call sama Oh, orang video tua call. saya. Kalau ke saya ke orang tuanya dia udah Hmm. dekat. Hmm. Salah satu yang bikin mamanya setuju mungkin nih karena saya udah
bisa percaya apa, bisa ngasih apa ya? Bisa meyakinkan lah. Oke. Ini nyogok kan sama mamanya Yuli? Nyogok sama mamanya Yuli nggak? Emang harus nyogok kan namanya? Namanya anak orang ya? Jadi kalau ditayangkan keberatan nggak? Atau nunggu waktu? Nunggu waktu aja Nunggu kok. waktu, ya. Boleh, siap-siap. Yuk. Sertifikatnya belum disiapin berarti Mas Suci ya? Belum. Nanti aja minta alamatnya. Iya. Tapi kalau cuman fotonya di posting nggak apa-apa ya? Postingnya nggak kelihatan muka. Iya. Ya. Pinjam KTP-nya boleh? Yang asli apa yang fotokopi kok? Asli aja. Kalau bawa asli. Oh itu ada fotokopinya? Iya. Ya udah. Fotokopinya. Itu memang untuk diserahkan kan? Iya. 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 Foto bawa. Foto ada juga di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali kita berjumpa kembali di channel Donditan. Pada hari ini di depan saya ada saudari Yulianti. Kok manurungnya nggak ada? Iya, ngapa lupa dipakein sama orang tua Oh lupa. waktu itu. Baik, saudari Yulianti ini datang ke Studio Grama Lab Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul? Nah, tadi kita sudah ngobrol sebentar ya, kita sudah mengetahui latar belakang dari Yulianti dan kondisi keluarganya. Seperti biasa, saya akan bertanya kepada Yulianti, Yuli ya panggilannya ya. Iya kok. Apakah Yuli ini mau masuk atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Nggak dipaksa sama itu ya? Enggak. Enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya? Alhamdulillah. Tadi cerita waktu sebelum apa namanya SMK ya? Iya, SMP. Masih SMK dengar azan aja nangis. Iya, Masya azan Allah. subuh. Azan subuh ya. Kekuatan azan tuh sampai ke situ. Bisa masuk ke dalam relung hatinya Yuli itu. Waduh, kayak pujangga aja saya. Alhamdulillah. Itulah ya. Yang kedua, tadi dengar ceritanya Yuli, ibu malah sudah menyetujui bahwa Yulianti memeluk Islam ya. Berarti yang kedua saya nggak tanya lagi. Cuman mungkin nanti pertimbangan dari keluarga besar ayah. Tetapi tujuan saya menanya tentang orang tua atau keluarga besar itu bukan karena Yulianti harus dapat izin ya dari orang tua atau keluarga besar. Tetapi maksudnya adalah kalau orang tua atau keluarga besar itu menentang, Yulianti bisa membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut. Gitu ya. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu aja. Ya, apakah Yulianti berjanji untuk berusaha sebaik mungkin menjalankan syariat-syariat tersebut? Baik, alhamdulillah. Nah, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Yulianti untuk berikrar, ya, 2 kalimat syahadat. Yuli, tolong tangan kanannya telunjuknya menunjuk ke atas gini. Ini sebagai lambang tauhid ya. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia ya. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la ilaha anna ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Yulianti sekarang sudah menjadi seorang muslim. Ya. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Alhamdulillah. Saya tadi lagi sahadatin Yuli, merinding loh saya. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Yuli. Ini kabar gembira. Ya. Mungkin Yuli sudah tahu atau belum, saya nggak tahu. Tetapi sebenarnya dulu Yuli ketika lahir sebenarnya fitrah.
Fitrah itu artinya sifat asal manusia ya. Sifat asal manusia itu adalah muslim. Setiap manusia yang lahir sudah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Yuli dulu lahir jadi bayi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa. Hah? Lapar nangis, ngantuk nangis, dan segala macam. Yuli besar seperti ini karena dititipkan kepada orang tua kita. Ya. Yuli bisa menjadi Kristen karena orang tua juga, gitu kan? Ada orang lain menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tua. Tetapi ketika nanti orang itu besar, seperti Yuli, hari ini sudah menerima Islam dan memeluk Islam, sebenarnya Yuli tidak pindah agama. Ini dalam pandangan Islam ya. Tapi sebenarnya Yuli kembali ke fitrahnya manusia. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, dia bersahadat, memeluk Islam, dosa-dosa orang itu dari mulai akil balik sampai bersahadat, insya Allah dihapuskan. Alhamdulillah ya. Tapi kebaikannya dari mulai akil balik sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai kebaikan dan mendapatkan pahala kebaikan. Jadi dosanya dibuang, kebaikannya tetap dicatat, insya Allah ya. Dengan catatan Yuli nanti menjalankan Islamnya dengan baik ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Senang? Iya, senang plong. Plong, oh plong. Berarti sebelumnya ada beban atau apa? Kayak masih pengen aja gitu, pengen ngucapin langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah ini kan Yuli sekarang sudah menjadi manusia tanpa dosa nih hari ini. Iya. Saya hari ini dosanya lebih banyak daripada Yuli. Jadi kalau orang dosanya 0, kalau berdoa, wah itu pasti mudah sekali dikabulin sama Allah. Jadi saya mohon doain saya, doain teman-teman semua di sini, doain yang nonton juga, doain teman-teman yang muslim supaya kita semuanya istiqomah, dilindungi dan dirahmati Allah SWT, dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah ya. Doain nih, bener nih. Saya juga berdoa buat Yuli ya, buat Mas Anom, moga-moga dilancarkan, dimudahkan, dan semuanya kita cita-cita kita orang Islam tuh nggak tinggi-tinggi, cita-citanya nggak tinggi, cuman husnul khotimah gitu. Supaya kita kembali ke pencipta kita dalam keadaan baik gitu ya. Dan juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Yuli, saya dan teman-teman semua dan yang nonton semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT kepada lewat Rasul-Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi. Saksi apa? Saksi keesaan Allah ya. Alhamdulillah, saya juga senang sekali Yuli pada hari ini sudah menjadi muslim atau kembali ke fitrahnya manusia. Mudah-mudahan Yuli nanti juga bisa membawa atau memperlihatkan kebaikan Islam, memperlihatkan kebenaran Islam kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, dan kepada teman-temannya ya, insya Allah. Nah, nanti setelah ini sertifikat kan akan dibuat. Nanti tolong kirimin alamat pengiriman sertifikat ya, nanti kita kirim sertifikatnya ke Yuli, dan Yuli segera atur waktu untuk mengganti KTP ya di kelurahan. Bawa sertifikat, bawa KTP, bawa KK, cari petugas Dukcapil gitu. Nah, saya mau ganti keterangan agama di KTP, nggak sampai sehari jadi ya. Nanti kalau udah jadi, KTP yang baru difoto kirim ke Mbak Suci ya. Setelah itu nanti tolong informasi ke Mbak Suci hari apa mau belajar Islam, termasuk belajar Iqra. Tentukan 2 hari dalam seminggu, kita kirim guru privat ke rumah atau ke tempat kos ya, lagi ngekos kan. Kita nanti kirim ke tempat kos, Yuli belajar dengan gurunya secara privat, ngebut. Wah, biar ngejar yang itu tuh. Kalau perlu nanti ngajarin yang itu gitu, ya. Ada yang ngebut kencang bisa dalam 3 bulan udah hampir lancar lah baca Qurannya ya. Nah, ini ada bingkisan buat Yulianti. Nah, ini ada buku. Buku tuntunan sholat yang ini ya? Iya, itu tumbuhan.
Oh khusus ya untuk perempuan ya, Masya Allah. Baru lihat nih saya malah nih. Buku ini dari Aqwam, Jembatan Ilmu, tuntunan sholat wajib dan sunnah menurut mazhab Syafi'i untuk muslimah. Waduh. Dari yang menulis Miftahul Ihsan LC ya. Masya Allah, ini adalah sebuah petunjuk yang nanti harus dibaca, wajib dibaca ya. Untuk bisa belajar sholat sendiri. Ini ada buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada buku Iqra. Nah ini adalah jembatan buat kita untuk bisa membaca Quran. Ini ada Quran juga dari Al-Fatih ya. Nanti tolong belajar bagaimana adab memegang Quran. Ya, seorang muslim atau muslimah sebelum memegang Quran, mushaf Quran harus berwudu. Ya. Ini tolong diterima. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ini hanya bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, tolong diterima. Makasih ya kok. Sama-sama. Ini ada, nah, dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Oh enggak. Oh. Sekarang dikasih contekan. Oh, ada sajadah yang ada bacaan ketika gerakan-gerakan sholat bacaannya. Tapi bukan ayat-ayat Quran, ya, bacaan gerakan sholat. Nanti sambil belajar, sambil baca itu, prakteknya pakai ini. Nah, ada bacaannya. Kalau lupa-lupa dikit, bisa sambil baca. Jadi ketika kita sambil sholat, ya, bisa baca ini sambil baca. Atau pegang handphone boleh, atau pegang buku itu boleh. Sambil belajar. Belajarnya step by step, ya. Dikasih contekan. Berarti nyontek boleh dong berarti ya? Sholat, belajar sholat, bukan nyontek di sekolah ya. Ini apa nih? Nggak tahu saya nih. Kerudung. Oh kerudung. Alhamdulillah. Ini mau kena ya? Ini bukan sarung nih? Bukan. Oh bukan. Kemarin batik buat. Alhamdulillah. Tolong diterima. Mudah-mudahan menjadi, ini masukin semua di sini. Saya masukin ini. Supaya belajar Islamnya semangat ya. Baik, ini tolong terima ya. Baik, ada yang mau ditanyain? Cukup? Ya, nanti kalau ada permasalahan apa ya dengan keluarga atau dengan menjalankan Islamnya atau pas lagi belajar Islamnya, jangan sungkan-sungkan tanya kita. Ya, kita dampingin. Misalnya ada masalah apa juga kita pasti dampingin. Ada masalah hukum kita sediain pengacara gratis. Oke? Baik, alhamdulillah senang sekali tadi kita sudah menyaksikan prosesi bersahadatnya saudari Yulianti yang sangat hikmat ya. Saya tadi sampai merinding. Jarang saya merinding. Masa sih? Serius. Pernah sekali 2 kali lah, tapi yang ini merinding benar saya. Kita sama-sama mendoakan ya Yuli supaya istiqomah dan bisa menjalankan Islamnya dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 08 13 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sekali lagi ya Yulia. Nanti pokoknya kita tetap jaga komunikasi. Oke? Ada masalah dengan keluarga kasih tahu kita. Ya. Nanti ditunggu ya ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan ya belajar sama ya. Nanti tanya-tanya suci atau tanya saya boleh. Ya kok. Mukanya ini apa? Kayak orang lega gitu. Leganya kenapa tau nggak? Leganya tau nggak kenapa? Plongnya kenapa? Ya udah bisa ngucapin secara langsung. Alhamdulillah. Kirain lega karena nggak usah harus nyembah manusia lagi. Loh bener nggak? Ah, bener. Alhamdulillah. Udah dari itu. Udah cukup? Itu awalnya kan dia kalau kan udah nangis kok. Kalau kenal saya kayak gitu masih nolak dia. Oh.
masih nolak, masih kayak Silakan duduk sana, ini di bawahnya. nggak nolak.